mengantisipasi kerawanan yang mungkin akan terjadi pada pilkada di Kabupaten Kediri, Bawaslu Kabupaten Kediri melaksanakan kegiatan sosialisasi pengawasan pemilihan dan launching Indeks Kerawanan Pilkada 2024. Bawaslu Kabupaten Kediri menyebut dari histori yang pernah terjadi di pilkada kemarin ada 3 dimensi yang ada di Kabupaten Kediri yang menjadi kerawanan: dimensi kontestasi, dimensi penyelenggaraan, dan dimensi sosial politik. Untuk dimensi sosial politik adanya tidak netralitas ASN dan penyelenggara perangkat desa ikut dalam kampanye dan rekapitulasi suara dalam Pilpres kemarin, ada perhitungan suara ulang, ada saksi yang protes masa kampanye, dan juga terkait APK yang melanggar. Teman-teman media, atas kehadirannya pada kegiatan kita Bawaslu Kabupaten Kediri untuk melaksanakan sosialisasi pengawasan pemilihan dan juga launching IKP Indeks Kerawanan pada Pilkada Kabupaten Kediri tahun 2024. Jadi kita untuk mensosialisasikan tentang IKP ini, bagaimana kita untuk melakukan mitigasi, yaitu nanti kerawanan yang mungkin akan terjadi pada pilkada di Kabupaten Kediri. Ini hasil dari historis yang pernah terjadi dari penyelenggara pemilu ataupun pilkada di Kabupaten Kediri. Tadi sudah disampaikan ada 4 dimensi ya, terutama 3 dimensi yang ada di Kabupaten Kediri. Dimensi kontestasi, dimensi penyelenggaraan, dimensi sosial politik. Itu kalau yang partisipasi tadi tidak masuk gitu. Itu mencakup tentang terkait dengan mungkin pelanggaran-pelanggaran yang ada di Kabupaten Kediri yang pernah terjadi. Nah, itu tadi dimensi sosial politik, misalkan itu adanya ketidak netralitas, ya isu netralitas, tidak netralitas ASN, sepakat bisa, terus adanya penyelenggara yang ikut dalam kampanye, ataupun kemarin isu pada waktu pemungutan suara ada rekapitulasi penghitungan suara sebagainya, misalkan ada masa kampanye, jadi terutama fokus untuk kita pada pilkada. Karena kita masih tahapannya ke Utara, kita fokus kemarin ke Utara, dan kita banyak menggunakan sampaikan KPU ya, untuk bagaimana cetak pemilih ini bisa berkualitas dan semua warga yang memenuhi syarat itu bisa masuk. Sementara belum ada, ya memang ada istilahnya ajang gawe dan sebagainya. Ini kita telusuri untuk kumpulan dan sebagainya. Karena ditegaskan untuk masih banyak belum ada calon, jadi belum bisa kita kategorikan orang yang itu dan sebagainya itu masuk pada kategori menjadi pengawasan. Kalau temuan pada waktu Pilpres kemarin paling dominan apa? Pilpres kemarin itu aja itu salah satu penghitungan suara aja. Kita banyak melakukan untuk penghitungan suara ulang ya, berdasarkan kontesku ya, biasa penghitungan lagi karena ada saksi yang protes ataupun ada antara rekapitulasi kita dengan yang dilakukan oleh PKS atau PKS itu tidak sama. Itu banyak kemarin pada waktu masa kampanye juga banyak terkait dengan APK bagi yang terpaksa yang melanggar, itu seperti itulah yang ya harapan kita semua yang pernah terjadi pelanggaran-pelanggaran kita terjadi itu nanti di pilkada ini tidak terjadi. Maka kami harapkan dari semuanya lah, dari seluruh lapisan masyarakat, dari teman-teman media juga sama-sama kita mensosialisasikan untuk taat dengan aturan kontestasi ini berjalan dengan baik ya, peserta juga tidak melanggar aturan. Itu nanti kalau banyak pelanggaran akhirnya bisa jadi nanti tercerai lagi demokrasi. Untuk netralitas ASN kemarin waktu Pilpres dan Pilpres ada kita rekomendasi juga kemarin, ada 2 ASN yang kita rekomendasikan ke ASN. Walaupun sebenarnya ya masih ringan lah, tapi tetap kita proses itu.
Kalau teman di pilkada nanti untuk mencegah hal yang serupa terjadi seperti apa? Kita melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi ya, tidak hanya di tingkat kabupaten tapi juga di tingkat kecamatan juga. Kemarin pemilu kita banyak melakukan itu. Di kecamatan kita mengundang itu TNI Polri, juga kita undang perangkat desa, tokoh masyarakat, ASN yang ada di wilayah kecamatan itu diundang untuk disosialisasi di tingkat kecamatan untuk tidak ikut-ikutan lah. Izin Pak, terkait dengan pemetaan daerah Kabupaten Kediri apakah sudah dikeluarkan yang berwarna merah itu indeks kerawanan ini kan dari historis ya, itu yang sudah dikeluarkan, itu launching kita itu seperti itu. Oke, nanti di share itu. Nah, itu untuk menjadi ini indeks kerawanan kita, barometer kita lah untuk mitigasi kita. Acara sosialisasi pengawasan pemilih launching pemetaan kerawanan Pilgub Kediri tahun 2024 dilaksanakan di salah satu hotel di Kota Kediri. Dalam kegiatan tersebut menghadirkan pemateri Nur Solikin dari NP Kediri menyampaikan terkait indeks kerawanan menjelang Pilkada serentak 2024. Nah, Kabupaten Kediri itu dengan indeks kerawanan skor 64, yang artinya kategori tinggi. Data ini saya peroleh berdasarkan hasil publikasi dari Bawaslu RI 2024 dengan prosentase tertinggi adalah di konteks sosial dan politik 96,81%. Sosial politik di wilayah Kabupaten Kediri skor luar biasa. Yang urutan kedua dalam penyelenggara pemilu dengan total skor 66,76 dan 47,56 untuk skornya kontestasi dan 0 kategori sedang karena ranknya itu 0 sampai sekian. Maka di Kabupaten Kediri yang menjadi perhatian di dua hal, karena nilainya melebihi dari 50%. Dua hal ini yang harus difokuskan oleh semua pihak. Kenapa saya katakan semua pihak? Teman-teman Bawaslu tidak punya banyak energi. Ini data yang berdasarkan dimensi 4 tadi. Kabupaten Kediri ternyata luar biasa. Di nasional kita masuk kategori urutan nomor 29 dari sekian banyak kabupaten kota yang ada di Republik ini. 29 artinya mulai dari skor terparah, paling nggak pakai parah, kita masuk ke nomor 29 urutan se-Indonesia Raya. Data dirilis resmi oleh Bawaslu RI tahun 2024 beberapa bulan yang lalu. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu sekalian. Apakah nanti di tahun 2024 untuk pilkada bupati dan gubernur kita bisa menurunkan indeks kerawanan ini secara keseluruhan, atau ternyata turun satu dimensi, misalnya dimensi sosial politik turun, ternyata dimensi partisipasi meningkat. Kita semua juga nggak tahu. Karena dengan melihat dari temuan yang disampaikan oleh teman-teman Bawaslu Kabupaten Kediri, bahwa di Kabupaten Kediri itu kemarin ada 3 hal penting temuan terkait dengan indikator kerawanan. Satu, adanya money politik. Kedua, adanya penyelenggara yang kurang profesional. Dengan indikator ketidakprofesionalnya adanya pengalian dan penggelembungan suara, dan itu real terpublikasi. Dan yang ketiga, adanya temuan bahwa data pada DPT sebenarnya kategori TNS tidak memenuhi syarat. 3 hal krusial yang ada di Kabupaten Kediri, sehingga kalau kita kelompokkan di situ masuk kategori di penyelenggara dan juga
money politik itu terjadi karena adanya keinginan seseorang untuk memenangkan dan juga untuk duduk pada satu jabatan tertentu. Sehingga empat hal ini kalau bisa dikediri dengan adanya kegiatan-kegiatan yang nanti dikawal oleh Bawaslu mampu turun secara keseluruhan. Jangan sampai pada level tertentu turun, level tertentu malah naik. Misalnya partisipasi tidak ada indeks kerawanan, maka di 2024 untuk pilkada ini jangan sampai malah partisipasinya turun. Apa yang menjadi penyebabnya? Dan kemarin itu kok bisa tidak ada indeks kerawanan di komponen ini, di dimensi ini, maka itu yang harus selalu digenjot oleh teman-teman Bawaslu, bahwa dimensi tertentu harus kita tekan, dimensi yang sudah ada harus kita pertahankan posisinya. Kegiatan dihadiri oleh Ketua Bawaslu Kap Kediri Saifuddin Zuhri, Divisi Sosdiklih Pengawasan Parmas dan Humas Siswa Budi Santoso, perwakilan Kesbangpol dan puluhan jurnalis Kediri Raya. Dari Kediri, Agung Nugroho melaporkan untuk Semeru 1 Televisi.